Luar biasa kan tuh. Cuma kita nggak sadar saja. Padahal ini zikir yang paling utama ketimbang zikir-zikir yang lain. Ya, yang paling dikuatkan gitu kan. Jadi baca Quran ini bukan main-main gitu. Paham nggak paham, ya paham apalagi, mengamalkan sudah barang tentu apalagi. Bacanya saja itu sudah merupakan zikir ya. Bagian dari kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Hadratil mukarramin wa zumratil mu'takifin, hadirin jamaah Masjid Jami Nurul Huda yang senantiasa Allah muliakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ini. Nanti saya akan kaitkan dengan ada sekalian kita juga mawas diri lah untuk memasuki tahun yang baru ini yang Allah berikan amanat kepada kita. I'lam anna qira'atal Qur'an akadul azkari kama qaddamna. Ketahuilah bahwa membaca Al-Qur'an itu adalah akadul azkar kama qaddamna. Ini adalah zikir yang paling kuat ya. Akad itu paling kuat, paling kokoh dibandingkan dengan zikir-zikir yang lain. Jadi menurut kitab ini bahwa zikir yang paling berbobot gitu, zikir yang paling utama ya, akadul azkar, yang paling kuat nilainya adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau kita berzikir macam-macam yang lain dengan zikir yang lain yang ya biasa kita zikirkan itu juga berzikir, tetapi kata Imam An-Nawawi bahwa qiraatul Quran itu adalah akadul azkar. Jadi zikir yang paling kuat, paling utama dibandingkan dengan zikir-zikir yang lain. Ya, karena zikir baca Quran ini merupakan zikir yang paling utama, ya paling kuat nilainya, paling berbobot nilainya, maka fayam bagi nifanya jadi jawab. Fayam bagi al-mudawamah alaiha, maka seyogianya, sepatutnya, sepantasnya al-mudawamah. Mudawamah itu berkesinambungan, konsistensi, ya, terus menerus. Jadi maka membaca Al-Quran itu seyogianya, sepantasnya, ya, seharusnya kira-kira menjadi bagian dari kelaziman keseharian kita, menjadi bagian dari keseharian ya, mudawamah, kesinambungan, rutinitas bahasa kita itu. Jadi rutinitas, mudawamah. Fala yukhla anha yauman wa lailatan. Jadi jangan sampai kosong ya dari membaca Al-Qur'an baik siang hari maupun pada malam hari. Enggak sempat baca siang ya baca malam, enggak sempat baca malam ya baca siang. Kalau sempat dua-duanya jauh lebih baik. Jadi fala yukhla anha yauman wa lailatan. Jangan sampai kosong, yukhla. Jangan sampai kosong, jangan sampai tidak terisi waktu tanpa membaca Al-Qur'an. Itu yang dimaksud dengan mudawamah. Yauman wa lailatan ya. Pada siang hari dan malam hari. Bahkan di sini yauman wa lailatan. Jadi siang hari dan malam hari. Bukan siang doang malam tidak, atau malam doang siang tidak. Tapi yauman wa lailatan. Siang hari dan pada malam hari ya. Jadi ini harus menjadi kebiasaan. Pak, sebenarnya enggak sulit ya. Apalagi sekarang kan mushaf sudah kita bicarakan dulu, mushaf digital ada di tangan kita, mau baca kita.
Mau baca dari mana saja silakan, nggak ada persoalan ya. Saya kira soal etika kemarin kita baca Quran dari mana batasnya gitu supaya selesai satu paragraf kira-kira lah topiknya ya. Itu kesantunan etika. Tapi kalau kita tidak tahu dan tidak paham di mana awalnya, di mana batasnya, akhirnya ya baca saja ya. Sampai di mana kita mau selesai nggak ada masalah. Apalagi sekarang kan dipermudah itu kan. Ada dari ain ke ain gitu kan ya. Atau kita misalnya ambillah surat berapa lama, berapa ayat, 5 ayat ya, habis sholat atau habis sholat fardu atau habis sholat duha, atau dalam kondisi kita ada waktu kayak kapanpun lagi di rumah atau di mana saja. Jadi jangan sampai kosong. Kalau satu hari kosong, ya malam hari juga kosong, berarti kita sudah kosong tuh dari zikir yang paling utama. Nah, kan ya, berarti kosong kita, lewat sudah zikir yang paling utama. Dan mudawamah ini menjadi penting jamaah. Nanti akan saya sampaikan lagi karena dikaitkan dengan ada satu surat yang itu menjadi pembahasan penting yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Jadi fala yukhla 'alaiha yauman wa lailatan ya. Wa yahsulu lahu aslul qiraati bi qiraatil ayat al-qalilah. Dan dianggap cukup ya, memadai ya. Yang namanya membaca Al-Qur'an itu ya, sekalipun bi qiraatil ayat al-qalilah. Sekalipun membaca beberapa ayat Al-Qur'an, enggak banyak enggak apa-apa. Kan gak harus banyak juga. Jadi dianggap kita sudah membaca Al-Quran, kendati pun yang dibaca itu cuma beberapa ayat. Yang penting jangan kosong lah. Yang penting jangan kosong. Ya, baik siang maupun malam. Ya, apa namanya? Gak kosong itu mudah sebenarnya, sekarang ini sangat mudah. Cuma kita kadang-kadang kan juga apa ya istilahnya nggak sempat atau lalai ya, atau udah banyak pekerjaan yang lain jadi lupa. Kalau di waktu sholat ya memang itu menjadi bagian kewajiban kita ya, apalagi Fatihah ya. Ini pasti maksudnya adalah di luar sholat fardu kan, di luar sholat rawatib gitu kan. Berapa lama, berapa kali, berapa banyak kita baca Quran, yang tahu kan di bapak-bapak. Bisa jadi satu hari satu malam kita kelewatan ya Pak ya, nggak baca ya. Kira-kira begitu nggak? Iya. Iya kan? Bisa jadi 2 hari juga kelewatan tuh. Atau 1 minggu kelewatan. 1 minggu kelewatan Pak. Iya. Iya, luar biasa kan tuh. Cuma kita nggak sadar saja. Padahal ini zikir yang paling utama ketimbang zikir-zikir yang lain ya, yang paling dikuatkan gitu kan. Jadi baca Quran ini bukan main-main gitu. Paham nggak paham ya, paham apalagi, mengamalkan sudah barang tentu apalagi, bacanya saja itu sudah merupakan zikir ya. Bagian dari kita mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Wa yahsulu lahu aslul qiraati bi qiraatil ayat al-qalilah. Ini 2023 ada pembaharuan ya, pengajian ada kopinya. Oke. Jadi aslul qiraah bi qiraatil ayat al-qalilah ya. Jadi jangan sampai kita lewatkan ini mudawamah. Nah, mudawamah ini ya menjadi rutinitas Pak, menjadi kebiasaan. Iya, menjadi kebiasaan, menjadi rutinitas. Jadi jangan sampai ini nanti menjadi sesuatu yang dilupakan atau tidak mudawamah. Nah, mudawamah ini jamaah, mudawamah ini menjadi sangat penting karena nanti menjadi investasi kita. Nanti saya akan sampaikan. Kita lanjutkan sedikit lagi sebelum saya sampaikan ke hal yang lain ini yang terkait dengan mudawamah.
Wa qad rawaina fi kitab Ibni Sunni atau Sinni an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a fi yaumin wa lailatin khamsina ayatan lam yuktab minal ghafilin. Ini ada hadis ya dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a fi yaumin wa lailatin khamsina ayatan lam yuktab minal ghafilin. Siapa orang atau barang siapa yang membaca Al-Qur'an pada siang hari dan malam hari, siang dan malam hari, 50 ayat, khamsina ayatan, lam yuktab minal ghafilin. Dia tidak tercatat sebagai orang yang lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam 50 ayat. Kira-kira begitulah. Ya. Khamsina ayatan lam yuktab minal ghafilin. Jadi 50 ayat siang dan malam itu digabung, ya. Minimal atau setidaknya 50 ayat menurut hadis ini lam yuktab minal ghafilin. Dia termasuk orang yang tidak tercatat sebagai orang yang lalai berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara'a mi'ata ayatin kutiba minal qanitin. Kalau yang membaca Al-Qur'an sehari semalam sekitar mi'ata ayatin 100 ayat kutiba minal qanitin. Dia tercatat sebagai orang yang tidak hanya tidak lalai tetapi termasuk orang yang sangat tunduk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini 100 ayat, 50 ayat tidak tercatat sebagai orang yang lalai. 100 ayat dia akan tercatat sebagai orang yang sangat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara'a mi'atai ayatin lam yuhajjihi al-Qur'an yaumal qiyamah. Baca Quran siang dan malam kurang lebih sekitar 200 ayat, ya. Maka dia termasuk orang yang senantiasa akan mendapatkan naungan Al-Qur'an, ya, yaumal qiyamah, ya, pada hari kiamat. Karena gini, ya jamaah, ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadi perbanyaklah membaca Al-Qur'an karena nanti pada hari kiamat di mana setiap orang itu akan diadili, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Dia akan menjadi penolong li ashabihi. Siapa li ashabihi? Bagi orang yang sering atau senantiasa membaca Al-Qur'an. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang 50 ayat, ya. Hadis tentang 50 ayat ini sebenarnya tidak hanya sekedar hadis yang berbunyi 50 ayat. Di dalam riwayat yang lain, man qara'a arba'ina ayatan, baca 40 ayat. Man qara'a 20 ayatan, ya enggak 40 ayat, 20 ayat gitu. Bahkan ya, ini lebih tegas lagi nih, ya. Jadi karena saking pentingnya membaca Al-Qur'an dan itu bagian dari zikir yang paling utama, sampai oleh Imam Nawawi menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a asyara ayatin lam yuktab minal ghafilin, ya. Jadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat Abu Hurairah juga menjelaskan man qara'a, orang yang membaca Al-Qur'an 10 ayat saja, kira-kira begitu. Kalau tadi kan 50 ayat. Ternyata hadisnya ini banyak periwayatan.
Sampai ini kelihatannya yang minimal 10 ayat. Asyra ayatin lam yuktab minal ghafilin. Enggak bisa 50 ya kira-kira begitulah. Enggak bisa 50 ya 40. Enggak bisa 40 ya 30. 30 enggak ya 20. 20 juga agak repot. Ya 10 lah. Cuman enggak ada yang 5. Kira-kira begitu. Ini asyra ayatin 10 ayat. Ya kira-kira begitu. Lam yuktab minal ghafilin, maka dia termasuk orang-orang yang tidak tercatat sebagai orang yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu media paling penting mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dan bersumber ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang membaca Al-Qur'an, dia otomatis juga dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber dari wahyu yang disebut dengan Al-Qur'an itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan ada sedikit bagian-bagian penting ya. Wa ra'ayna ahadits katsirah fi qiraati suratin fil yaumi wal lailati minha nih. Jamaah, mohon diperhatikan ini. Jadi ada hadis-hadis yang menegaskan tentang setidaknya kalau baca siang atau baca malam ini disebutkan minha ya, di antaranya ya. Kalau sudah minha ini kan di antaranya berarti ada sesuatu yang agak penting di situ. Ya, tidak berarti yang lain-lain enggak penting dibaca. Tapi ini ada bagian penting yang disampaikan dari hadis Nabi. Minha, apa saja surat yang penting untuk dibaca itu? Yasin. Baca Yasin, Mbak. Yasin. Enggak baca tiap hari ya enggak ada masalah. Ya. Kalau mau dipenggal-penggal juga enggak ada masalah, Pak. Ya. Jangan juga perhitungan banget gitu. Udah 10 ayat berhenti. Jangan juga begitu. Ya. Pokoknya kalau mau sampai selesai. Sampai di mana nanti dilanjutkan. Gampang kok. Sekarang apalagi pakai Quran digital ini kita bisa dibatasi bacaan kita. Ya, supaya enggak ngulang lagi. Sampai di mana bacaan kita bisa dibatasi dan bisa kita buka, kita lanjutkan lagi. Yasin. Wa tabarak al-mulk, surat al-mulk. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal waqi'ah, surat waqi'ah. Wad dukhan, ya, surat ad-dukhan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Siapa orang atau barang siapa yang membaca senantiasa lazim membaca surah Yasin pada siang hari maupun pada malam hari, ibtigha'a wajhillah, semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan, pernah dia lakukan. Jadi baca Quran itu jamaah niatnya ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan baca Quran supaya rezekinya lancar. Bukan itu. Baca Quran supaya masalah yang sedang dihadapi dimudahkan, bukan itu. Baca Quran supaya misalnya anak-anak yang mau ujian lulus, bukan itu. Ya. Jadi baca Quran semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling penting. Ya. Kendati pun misalnya ada penjelasan, misalnya surat-surat tertentu atau ada sholat tertentu, misalnya sholat duha itu kan sholat pembuka rizki katanya gitu kan ya. Jadi jangan sholat duha itu semata-mata supaya dibukakan pintu rizki, bukan itu. Sholat duha adalah semata-mata karena Allah. Cuma fadilahnya gitu kira-kira. Fadilahnya, keutamaannya adalah antara lain apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai niatnya itu dan niat
yang mau dituju itu yang mana, jangan sampai ke sana dulu. Ya, jadi niat utamanya semata-mata karena lillahi ta'ala. Ya, bahwa nanti di sana ada ghufira lahu, ada dimudahkan urusannya, ya. Ada misalnya juga kemudian segala macam keinginannya ditunjukkan supaya lebih ada jalan yang lebih mudah, itu soal lain. Tapi jangan sampai salah niat. Jangan sampai salah niat. Kalau kita baca Quran, itu kan kita pasti di dalam hati itu sudah terbersit ada keinginan, kira-kira begitu ya. Ya, pada saat kita baca Quran, jangan kita tujukan langsung ke persoalan yang kita ingin tujukan. Semata-mata kita tujukan lillahi ta'ala. Nanti Allah kan tahu apa yang terbersit pada diri kita. Kita nggak usah ucapin juga nggak ada masalah. Karena Allah sudah tahu, Allah sudah paham gitu kan. Anak-anak misalnya ada keluarga yang kurang sehat, ya, atau lagi sakit. Kita nih rasanya ada hal-hal yang ingin kita sampaikan, ya. Maka kemudian misalnya kita baca Quran, sudah lillahi ta'ala, tapi Allah sudah tahu nih dalam hati kita. Kita nggak usah ucapin juga Allah udah tahu. Tetapi jangan sampai sebelum ke Allah niatnya sudah ke yang lain. Nah, itu yang menjadi persoalan. Jadi memang harus diutamakan, ya, utamanya adalah semata-mata mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semua hal sebenarnya jemaah, semua hal, ya, semata-mata Bapak salat duha ya lillahi ta'ala. Jangan berpikir yang lain-lain lagi. Bahwa fadilah salat duha itu adalah dijelaskan untuk ini, ya Allah sudah pasti akan membukakan itu sesuai dengan kita juga punya terbersit keinginan, ya, apa yang ada pada diri kita. Ini menjadi bagian penting, ya. Dan banyak ini hadis-hadis yang lain, ya. Nah, waktu kita memang agak terbatas. Ini saya ingin menyampaikan ini tentang mudawamah, ya. Mudawamah ini apa? Kesinambungan, Pak. Keberlanjutan, rutinitas. Jadi gini, ini menjadi sangat penting, mudawamah ini, rutinitas. Ini jamaah, misalnya salat duha. Kalau kita lakukan itu menjadi rutinitas, ya, dan terus menerus kita lakukan, ya, itu menjadi investasi. Menjadi investasi kapan? Itu menjadi investasi pada saat ini bapak-bapak, apalagi kita ini usia kita sudah semakin menua. Satu ketika barangkali kita, kalau Allah panjangkan umur kita, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jangankan salat duha, salat fardu aja mau jamaah ke masjid udah nggak bisa jalan lagi. Salat duha udah nggak kuat berdiri. Kadang-kadang udah nggak bisa juga lama kena air dingin. Tapi pada saat masih sehat, pada saat masih muda, pada saat masih kuat, itu rutin salat duhanya. Ini yang disebut dengan mudawamah. Makanya baca Quran juga mestinya mudawamah. Kalau itu dia lakukan terus menerus dan rutin dia lakukan, tidak pernah dia tinggalkan, maka pada saat dia sudah tua renta atau sakit atau tidak punya kemampuan lagi melaksanakan salat duha, Allah akan catat tetap dia melaksanakan salat duha, kendati pun dia nggak melaksanakan salat duha. Itu yang dimaksud dengan mudawamah. Itu pentingnya mudawamah di situ. Kalau Imam Ad-Dhahhak menyebutkan itu ada istilah ajrun bi ghairi amalin. Jadi ada pahala, tetapi dapat pahala itu tanpa melakukan sesuatu yang dimaksudkan itu. Ya. Kan di dalam surat At-Tin ada, Pak. Surat At-Tin itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi surat At-Tin ini sempat dibahas oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, anaknya Abdullah bin Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini sepupunya Rasul, ini termasuk orang yang istimewa karena sempat didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya yang populer itu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Rabb, berikan kedalaman kepada Ibnu Abbas ini ilmu agama, dan ajarkan kepada Ibnu Abbas ini kedalaman memahami Al-Quran. Nah, salah satu investasi penting tentang mudawamah ini di dalam Al-Quran adalah surat At-Tin. Surat At-Tin jemaah, surat Wat-Tini wa Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Nah, ketika menjelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Ibnu Abbas menyampaikan begini: sungguh telah kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim itu kata Ibnu Abbas adalah ahsanu ma yakun. Makhluk yang dari sisi manapun memang manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Dari sisi manapun. Ya, dari makhluk manapun yang diciptakan di muka bumi ini, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Paling pantas gitu kira-kira. Orang hutan kan mirip dengan kita. Monyet misalnya kan mirip dengan kita. Ya gitu ya. Tapi yang paling pantas ya kita ini gitu kan. Paling pantas, paling sempurna. Apalagi ada akal diberikan. Ya kadang-kadang kan kita lihat kan gayanya mirip tuh. Ngambil makanan, makan, lompat sana, jalan, berdiri. Orang hutan juga sama begitu. Cuma yang paling sempurna, yang paling pantas tuh, yang model begitu tuh ya kita ini sebenarnya. Paling pantas, nggak kelebihan, telinga nggak kelebihan, gitu kan ya. Organ tubuh yang lain, anatomi yang lain juga nggak kelebihan. Nah, itu ahsanu ma yakun. Nah, yang ahsanu ma yakun ini, nah ini kata Ibnu Abbas. Allah kemudian lanjutkan, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan kepada posisi yang paling rendah, asfala safilin. Ya manusia yang sempurna, yang hebat, yang lengkap itu kata Allah di dalam Al-Qur'an, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami letakkan dia, kami kembalikan dia kepada posisi yang paling rendah. Nah, kata Ibnu Abbas begini jamaah. Posisi yang paling rendah itu adalah ya arzalul umri, usia yang paling hina, usia yang paling awal, paling rendah, usia anak-anak. Jadi kita manusia diciptakan paling sempurna, nanti satu ketika kita paling kokoh, kita paling kuat, sudah kokoh, sudah kuat, dikembalikan lagi ila arzalil umri, kepada usia yang paling rendah, usia semula. Nanti kita nih kalau Allah panjangkan umur kan kita kembali pada usia yang semula. Apa usia semula itu? Kata Ibnu Abbas adalah al-haram ba'das syabab, tua renta setelah masa remaja, masa dewasa, tua renta. Wa da'af ba'dal quwwah, lemah setelah gagah perkasa. Hatta yasira kasabi, sampai dia seperti anak kecil. Anak kecil nggak bisa lagi kita makan jamaah. Nanti kalau sudah tua renta, nggak punya kemampuan apa-apa, nggak bisa lagi ngunyah, nggak bisa lagi makan, disuapin kan, kayak dulu bayi masih kecil juga sama disuapin. Itu yang dimaksud dengan asfala safilin, itu arzalul umri kata Ibnu Abbas. Jalan udah nggak bisa lagi kan, dulu nggak bisa jalan awalnya, bangun jalan jatuh, sama nanti pada saat sudah usia lanjut bisa jalan sedikit-sedikit tapi nggak lama jatuh, nggak kuat, dituntun, dipapa, digendong, di kursi roda, atau nggak bisa sama sekali, sudah di kursi roda duduk juga nggak bisa, rebahan saja kayak bayi sekecil, rebahan saja. Itu arzalul umri, itu asfala safilin kata Ibnu Abbas. BAB, BAK nggak tahu lagi bagaimana caranya, nggak tahu pak, caranya nggak tahu lagi, berbalik nggak tahu. Anak kecil bayi kan nggak tahu ya BBAK. Nanti ya kalau kita sudah tua renta, sudah arzalul umri itu nggak tahu lagi cara BAB BAK tuh nggak tahu, sehingga pipis ya di tempatnya,
pipis di tempat tidur. Bagaimana caranya? Di mana tempatnya udah nggak tahu lagi. Ya kalau sudah kayak gitu tuh, apalagi yang bisa diharapkan? Ya kata Ibnu Abbas, maka kemudian ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau sudah kayak begitu, sholat jamaah sudah susah, sholat fardu juga bisa jadi juga sudah lupa, lalai. Apalagi sholat qobliyah ba'diyah udah nggak lagi dilaksanakan. Baca Quran mata udah nggak ngelihat lagi, udah nggak kelihatan tuh huruf-huruf Quran. Mau bangun tahajud udah nggak kuat, dingin. Gitu kira-kira. Puasa fisik udah nggak kuat. Jadi ngapain lagi kalau gitu? Nah kata Ibnu Abbas, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang sudah tua renta itu, yang model begitu tuh nggak rugi. Dua syaratnya, dia amanu wa amilus sholihat. Dia orang yang beriman, karena fondasi mendapatkan keberuntungan itu adalah keimanan. Amilus sholihat, dan punya atau siap punya investasi amal-amal ukhrawi. Nah ini yang dimaksud. Jadi kata Ibnu Abbas, amal-amal itu amal yang mana? Amilus sholihat itu amal yang mana? Yang kira-kira bisa menjadi investasi. Apakah amal pada saat sudah tua? Nggak mungkin lagi, sudah nggak ada lagi, udah nggak punya kemampuan apa-apa. Baca Quran udah enggak, salat tahajud udah enggak, puasa sunnah udah enggak, puasa wajibnya saja difidyah, apalagi ke masjid salat jamaah udah enggak. Lalu apa yang diharapkan kalau gitu? Amilus sholihat itu adalah amal-amal ukhrawi yang dilaksanakan pada saat masih kuat, masih gagah, masih muda. Dengan syarat itu menjadi mudawamah, menjadi rutinitas, Pak. Makanya penting rutinitas salat duha, rutinitas baca Quran, rutinitas salat tahajud, rutinitas puasa sunnah, rutinitas salat jamaah ke masjid. Selagi kuat nih, selagi muda, selagi kokoh. Sebab nanti pada saat sudah nggak kuat, sudah tua renta, nggak mampu melaksanakan apa-apa, kata Ibnu Abbas, falahum ajrun ghairu mamnun. Amalnya nggak pernah terputus tuh. Dia nggak salat duha, tapi punya nilai salat duha. Dia nggak salat tahajud, tapi punya pahala salat tahajud. Dia udah nggak baca Quran, tapi Allah nilai dia tetap bisa baca Quran. Dia udah nggak salat lagi ke masjid, nggak ke masjid, Pak. Udah nggak salat jamaah ke masjid, tapi Allah tetap berikan nilai pahala salat jamaah ke masjid. Karena apa? Karena pada saat masih sehat, masih muda, masih gagah, masih kokoh, mudawamah dia, rutin dia melaksanakan itu. Coba kalau yang nggak punya investasi, ya udah nggak ngapa-ngapain, bengong, nungguin dijemput malaikat Israel. Tapi kalau yang punya investasi, itu terus berlangsung. Itu yang dimaksud dengan falahum ajrun ghairu mamnun. Dia akan mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus sekalipun sudah tua renta, dengan syarat ada mudawamah tadi. Makanya penting kita mudawamah. Salat duha penting rutin, baca Quran penting rutin, jamaah ke masjid penting rutin, salat tahajud penting rutin, puasa sunnah penting rutin sekalipun sunnah. Karena itu menjadi investasi itu. Kalau nggak mudawamah nggak bisa, nggak jadi investasi ya. Kalau itu mudawamah rutinitas, maka menjadi investasi. Jadi beruntunglah orang-orang yang di antara kita. Tapi sekarang kita kan termasuk masih kuat nih. Ya ayo kita investasi gitu kira-kira. Nanti satu ketika kita udah lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, sekalipun nggak baca Quran, tapi tetap kita mendapatkan pahala nilai membaca Quran karena dulunya rajin baca Quran, rutin. Karena sudah tua aja jadi nggak punya kemampuan lagi, Allah tetap nilai dia punya pahala baca Quran. Puasa sunnah juga begitu, salat tahajud juga begitu, berinfak juga begitu. Waktu lagi masih belum pensiun tuh infaknya jalan terus, apalagi setiap bulan. Tapi begitu udah pensiun kan banyak kebutuhan yang lain, sementara masuknya kan kurang.
Ya, barangkali dia udah nggak rutin lagi beramal. Tapi dulu waktu masih dia aktif itu nggak pernah lepas itu berderma beramalnya. Maka dia tetap dicatat menjadi orang yang rajin beramal, berderma. Sekalipun dia udah nggak lagi beramal dan berderma. Dengan syarat mudawamah. Jadi jamaah, saya garis bawahi karena ini tadi kita bicara soal mudawamah. Mudawamah itu menjadi sangat penting. Ya, anggap aja kita sekarang masih muda lah. Karena kita masih kuat, ya. Satu ketika kita sudah nggak kuat lagi, Allah tetap catat menjadi bagian dari mudawamah kita pada saat kita masih muda. Jadi saya kira ke depan perlu kita pikirkan itu. Ya, kalau bapak yang sudah sering salat duha lanjutkan, puasa sunnah lanjutkan, sering baca Quran lanjutkan. Kalau yang masih belum ya diupayakan supaya menjadi sebuah kerutinan. Ya, karena itu menjadi investasi kita pada saat kita sudah tidak punya kemampuan apa-apa lagi karena mepanjangkan usia kita. Jamaah saya kira cukup ya, mudah-mudahan ini menjadi catatan penting buat kita semua dan kita masuk 2023 ya, ayo kita investasi. Karena kesana masih panjang, kita nggak tahu kapan batasnya kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sudah punya, tambahin lagi terus, tambahin. Kalau yang belum punya ya bangun sekarang, semangat untuk investasi amal ukhrawi itu. Istiqomah dengan mudawamah itu intinya substansinya sama. Ya, istiqomah itu kan asal kata koma, akoma, mendirikan, tapi senantiasa melakukan. Kalau dawamah itu artinya abadi dia, terus menerus. Ya, dilakukan terus menerus itu mudawamah. Ya, ditegakkan terus menerus itu ya istiqomah gitulah kira-kira. Ditegakkan terus menerus itu istiqomah. Kalau dilakukan ya senantiasa menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan, maka itu disebut dengan mudawamah. Jadi istiqomah dengan mudawamah substansinya sama, Pak. Ya, intinya sama. Ya, istiqomah. Ada lagi yang lain, jamaah? As-shalah itu kan kata salat itu kan arti harfiahnya memang doa. Ya, cobalah kira-kira Bapak baca Fatihah itu kan isinya doa, Pak. Ihdinas siratal mustaqim itu kan sama doa artinya kan. Artinya di dalam sholat itu memang terkandung doa gitu. Ya. Dan ketika kita sholat itu sebenarnya ada harapan kita supaya Allah selamatkan kita pada saat nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat kita itu memang bagian dari harapan kita. Karena kita mengabdi, kita taat, kita berharap ya. Dengan ketaatan kita itu Allah selamatkan kita. Pada saat nanti kita harus diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu menjadi banyak pemaknaannya. Bisa bermakna doa tadi ya, bisa bermakna yang lain ya, yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Cuma memang kalau kita baca uraian tasawuf, doa apa sholat itu apa ya? Jadi pembahasannya menjadi lebih panjang karena memang sholat kita ini seringkali hanya baru berbentuk ragawi. Jadi ada sembah raga, ada sembah jiwa, ya. Jadi apa maksudnya ya? Kita belum sembah rasa, belum sembah jiwa, kita baru sembah raga. Maka akhirnya ada juga yang memaknai sholat itu menjadi orang sehat karena sholat. Karena orang sholat itu dianggap berolahraga bagian dari itu. Ya, padahal kan bukan itu intinya. Jadi memang mensucikan raga itu dengan wudu, tapi mensucikan jiwa itu ya dengan sucinya hati dan pikiran, lepas pikiran kita dari hal-hal yang bersifat duniawi. Sayangnya memang kita ini kadang-kadang masih kebanyakan di antara kita ini salat kita ini baru hanya sebatas pada soal raga saja. Belum sampai kepada jiwa dan belum sampai kepada rasa. Kalau sampai kepada rasa maka orang dia nggak sholat nih.
Tapi semua nilai sholat itu ada dalam kehidupannya sehari-hari. Makanya kalau dianggap bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, maka pasti akan terjadi. Kalau sholat itu sudah menjadi bagian dari rasa, dari sembah rasa. Kalau baru hanya sembah raga, maka sampai di situ saja. Setelah dalam sholat, selesai sholat ya sudah nggak ada lagi nilai sholatnya. Jadi nggak memberikan pengaruh apa-apa. Jadi memang perlu pendalaman soal sholat ini yang menjadi bagian terpenting dari kehidupan kita. Kalau sampai di situ di raga, ya sampai raga saja sudah. Habis sholat selesai. Maka orang bermaksiat, orang melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan terjadi di luar sholat, karena sholatnya baru hanya sekedar sembah raga namanya, belum sembah jiwa, belum sembah rasa. Jadi memang ini butuh butuh waktu ya, butuh pendalaman yang lebih serius menyangkut soal ini. Fikih itu bicara soal raga. Fikih bicara soal raga, bagaimana kita wudu supaya wudunya sempurna, begini caranya ini. Sholat juga demikian. Yang dibahas di fikih itu bicara soal raga. Ya kalau sudah begitu terpenuhi, maka bahasa fikih sah sholatnya, sah wudunya kan gitu kan. Kalau sudah terpenuhi, itu semua lahiriah kan, raga saja, belum bicara soal batiniahnya. Itu wilayah tasawuf biasanya, Bang. Makanya ngaji fikih itu nggak cukup, memang harus dibarengi dengan ngaji tasawuf. Sebab kalau ngaji fikih ya bicaranya soal lahiriah saja terus. Saya sudah sholat, saya sudah wudu, sudah selesai. Tapi nanti selesai sholat, nilai-nilai sholat itu kadang-kadang nggak kebawa di luar sholat, karena hanya sebatas pada persoalan fikih saja, persoalan lahiriah saja. Haji sah hajinya, tapi pulang haji lain lagi bicaranya. Ya, karena udah nggak bicara lagi soal isi makna substansi dari haji itu. Haji itu hanya dipahami sebatas soal fikih saja sudah sah. Ininya, rukunnya, segala macam yang lain. Baik jamaah, saya kira kita tutup dulu sampai di sini dan kita akhiri dengan sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadan alaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.